Selamat pagi, 97.4 Glory FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk kesempatan di pagi hari ini kawan ya? Cuaca di Kabupaten Lumajang lumayan cerah dan di akhir pekan kali ini hari Sabtu kawan di kalender 5 Agustus 2023. Seperti yang sudah kita informasikan baik melalui siaran on air atau juga melalui media sosial bahwasanya di kesempatan pagi hari ini untuk agenda talkshow Dewan Pendengar Dewan Kujempol kembali kita hadirkan. Seperti biasa nih kawan ya, selama kurang lebih 1 jam Anda bisa bergabung nanti di 884702 atau juga 082143033974. Dan untuk siaran di kesempatan pagi hari ini masih tetap disiarkan secara live melalui Facebook Gloria Paramita Lumajang. Dan mungkin Anda juga bisa mengakses kawan ya untuk informasi hari ini talkshow-nya terkait dengan topik perbincangan nasib para honorer di Kabupaten Lumajang. Dan sudah hadir bersama kita di studio Radio Glory FM bersama narasumber kita yaitu ada Ibu Dr. Anda Haja Nur Hidayati MSI. Beliau selaku anggota Komisi A yang membidangi hukum dan pemerintahan dari fraksi Nasdem PAN. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Nur. Selamat pagi Mas Delon. Pergi ke sungai memancing ikan. Ikan kecil, ikan arwana. Salam sapa saya ucapkan. Assalamualaikum pendengar Gloria. Nah, waalaikumsalam. Merdeka Bu. Merdeka. Salam restorasi. Salam restorasi. Terus melaju untuk Indonesia maju. Amin. Nah, oke. Untuk yang kedua, narasumber kita ada Bapak Ahadi Aprianto. Beliau selaku Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Hadi. Assalamualaikum, selamat pagi kepada pendengar Radio Gloria Paramita Lumajang. Mudah-mudahan aktivitas hari ini kita diberikan kemudahan dan kelancaran dan keberkahan. Amin. Salam merdeka Pak. Merdeka. Nah, di hari kemerdekaan ini memang semua berharap ya seluruh komponen bangsa Indonesia ini merdeka, begitu ya, baik secara jasmani maupun rohaninya merdeka. Tetapi juga terkait dengan topik kita gitu ya, nasib para honorer di Kabupaten Lumajang ini kayaknya ketar-ketir. Belum merdeka. Belum merdeka sepertinya. Ada satu teman-teman kita, satu kelompok ini memang benar-benar dari tahun-tahun sebelumnya, tahun lalu ini sudah menggaung gitu ya istilahnya. Dan banyak sekali dikutip ini dari berbagai artikel di tahun-tahun yang lalu bahwasanya menyebutkan sebanyak ribuan tenaga kontrak di Lumajang ini terancam menjadi pengangguran pada tahun 2023 ini. Dan ini menjadi salah satu penentu nanti di akhir tahun ini seperti apa. Dan pasalnya memang tahun lalu bisa disebutkan bahwasanya Menpan RB ini sudah menandatangani status ya kepegawaian di lingkungan instansi pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, bahwasanya di antaranya menyebutkan larangan untuk mengangkat pegawai kontrak baru di luar pegawai negeri sipil PNS dan juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, ini pastinya juga kewenangan dari BKD seperti apa. Nah, perkembangan informasi terkini di BKD sendiri seperti apa Pak terkait dengan artikel-artikel yang memang sudah bertebaran di mana-mana ini terkait dengan nasib para honorer ini seperti apa di tahun ini Pak? Nggih, monggo. Terima kasih ya. Kalau kita ngomong tenaga honorer itu memang prosesnya panjang ya. Jadi karena kita kebijakan pemerintah sudah berupaya mengakomodir apa yang menjadi aspirasi masyarakat khususnya tenaga honorer dengan beberapa kebijakan yang berupa. Misalnya kita hanya mengenal PNS, non PNS. Terus berubah lagi karena banyaknya pergeseran waktu juga akhirnya muncul adanya PNS P3K. Dan yang terakhir nanti itu dengan beberapa masukan atau beberapa perkembangan akhirnya nanti mungkin ini masih dalam proses P3K itu masih dipecah lagi menjadi P3K full time dan paruh waktu. Nah, dari situ jelas bahwa untuk tenaga honorer itu secara sudah ada beberapa kebijakan untuk memadai, untuk mengakomodir dengan adanya beberapa kebijakan dari pusat. Sedangkan di Lumajang sendiri sama gitu loh. Jadi kami di instansi Lumajang itu untuk regulasi masalah yang tadi disampaikan Mas Delon atau isu-isu bahwa Kementerian Pendayaan Aparatur Negara melalui suratnya tanggal 25 Juli 2023 itu sudah mengeluarkan surat status
status dan kedudukan ex-TKK kedua dan TKK non ASN yang pada dasarnya dengan isu-isu yang kemarin khawatir dengan adanya bahwa tanggal 28 November nanti itu mereka statusnya memang dulu waktu perubahan dari Pak Cahyokumolo Kementerian almarhum itu berubah ke Pak Abdullah Aswar Anas itu bahwa ada 3 pilihan dulu Pemda itu, diangkat seluruhnya atau diberhentikan seluruhnya atau secara bertahap. Tapi itu yang membuat beberapa tenaga honorer menjadi tanda tanya. Tapi alhamdulillah kemarin 25 Juli 2023 sudah keluar itu bahwa ada ini isinya dari surat status itu bahwa pertama PPK jadi istilahnya instansi itu adalah pimpinan daerah, kepala daerah untuk menghitung ulang anggaran pembiayaan non-ASN yang sudah terdaftar di database-nya BKN. Yang kedua, alokasinya, prinsipnya mereka itu tetap anggarannya itu minimal sama. Dan yang ketiga, ini tetap kembali sesuai yang di PP 49 pada tahun 2018 manajemen P3K, mereka tetap diingatkan untuk tidak melakukan pengangkatan tenaga honorer. Jadi ada 3 poin itu. Dan dari sini jelas bahwa apa yang selama ini dikhawatirkan atau ditakutkan kayaknya dengan dari Kemenpan RI ini sudah jelas mereka masih diakomodir, maksudnya bisa masih diperhitungkan berdasarkan ini. Jadi surat ini memang secara ketentuan undang-undang bahwa mereka untuk bisa menjadi P3K kan selama ini yang PNS itu hanya biasanya dari kementerian, yang dari pusat, daerah itu hanya untuk formasi yang P3K. Itu memang regulasinya dari dulu bahwa mereka harus mengikuti tes gitu loh. Jadi dalam undang-undang itu tidak bisa tenaga honorer ini langsung bisa diangkat tanpa melalui ujian, karena itu sudah ketentuannya di undang-undang. Dan pemerintah dalam hal ini mengingat tenaga honorer itu mungkin kontrak atau mulai DE aktif atau menjadi tenaga berpartisipasi dalam membangun pemerintah itu kan sudah lama ya, mulai dari tahun berapa, ada yang sampai 30 tahun atau berapa. Dan dalam hal ini pemerintah karena syaratnya ketentuan DE menjadi CPNS atau C calon pegawai pemerintah P3K itu harus ujian. Pemerintah dalam hal ini memberikan kebijakan, sudah memberikan afirmasi gitu loh. Afirmasi dengan harapan mereka yang secara usia, secara yang pernah melamar di tempat bekerjanya, itu mereka sudah dapat poin. Kemarin kalau nggak salah itu sekitar 40%. Jadi dengan status dia itu masa kerja dan penempatannya itu mereka sudah dapat, istilahnya dapat poin 40% dari nilai total. Karena mereka itu, biar mereka itu juga bisa terakomodir gitu. Memang ada 1-2 yang tidak bisa terfilter lewat itu. Mungkin karena memang usia atau memang secara sehingga memang ada yang tidak bisa dilakukan. Jadi itu. Jadi pemerintah dalam ini sudah melakukan, berupaya memenuhi beberapa yang menjadi harapan dari beberapa tenaga honorer dengan beberapa kebijakan atau regulasi yang berkembang terus ini. Bahkan sampai ini masih digodok lagi terkait P3K ini. Dan memang untuk tahun ini memang masih ada penerimaan P3K, cuma bentuk formasi kita masih dalam misalnya belum kita dapatkan. Saya kira itu Mas Del. Iya, jadi untuk tenaga honorer ini masih ini ya Pak, masih ada kemungkinan ya untuk bisa diolah kembali untuk itu, tadi itu. Karena 3 poin dari surat dari itu, iya. Tanggal 25 Nah, kalau Juli. boleh tahu data di Kabupaten Lumajang sendiri untuk tenaga honorer ada berapa banyak Pak di sini Pak? Tenaga honorer itu kan gini ya. Dulu pernah kita itu ada pendataan non ASN ya, tahun 2022 itu pada bulan Mei. Itu kenapa kita di instansi daerah itu ada pendataan non ASN. Karena gini, sebenarnya data awal itu pada pendataan itu di pusat, ini yang pusat dulu ya, itu hanya ada 530 atau berapa ya, enggak sampai 600. Itu berdasarkan cut off data tenaga honorer itu
Januari 2005. Jadi 2005 ke bawah pokoknya dia itu sudah masuk itu. Lumajang waktu itu ada sekitar 414. Tapi berjalannya waktu kemarin waktu ada seleksi P3K mau ternyata data tuh bengkaknya besar. Di pusat itu dari 530-an menjadi 2,3 juta. Di Lumajang waktu itu kita dari 414 itu yang tercover kemarin itu ada sejumlah 5.000-an lah, 5.000-an, coba nanti saya cek lagi catatan saya ini kok. Jadi ada sekitar 5.000 lebih gitu loh. Jadi selisihnya besar gitu loh. Dan memang kita ada selisih antara data yang kemarin pendataan non-ASN itu ada beberapa kriteria. Jadi yang didata itu beberapa tenaga yang cut off-nya itu 1 Januari 2021, sehingga ada beberapa tenaga, kalau di Lumajang istilahnya semua mungkin Pemda itu tenaga kontrak ya, tenaga kontrak bulanan, itu ada selisih memang. Jadi cut off yang kemarin kita kirim ke 40.2002 itu karena cut off-nya 2021 Januari 2021, sehingga dengan perkembangan sampai sekarang itu memang ada selisih karena ada beberapa mungkin ada perubahan dan juga ada beberapa yang tidak masuk kriteria. Jadi kemarin itu yang ada 3 formasi atau jabatan driver, penjaga malam atau cleaning service itu tidak boleh dimasukkan. Atau beberapa teman-teman yang dibiayai oleh Blut tidak bisa. Atau beberapa teman-teman yang dikontrak berdasarkan kegiatan outsourcing atau pendanaan barang jasa. Sehingga memang ada selisih karena memang ada kriteria-kriteria yang membedakan, sehingga selisih yang kita kirim dengan selisih data yang ada di SIM tenaga kontrak itu memang beda karena ada kriteria yang juga berbeda. Kayak gitu Mas Dewan. Iya, baik. Saya ke Bu Nur. Melihat hal-hal seperti ini, Bu, ini pastinya juga menjadi fenomena yang cukup ya ngeri-ngeri sedep ya. Karena memang datanya cukup banyak sekali tenaga honorer, dan ketika nanti ada misalkan ini kalau diangkat semua ya tidak mungkin begitu ya, karena memang anggaran begitu ya. Kalau misalkan dikeluarkan atau diberhentikan semua begitu, ini pastinya juga pengangguran numpuk. Kemarin juga sempat ada ide bagaimana kalau dilatih berwira swasta. Ini formulanya pasti ada di Komisi A DPRD. Monggo, seperti apa Bu? Iya, Okay. Terima kasih Mas Dalon dari perbincangannya tadi. Mungkin dari pemirsa ini masih belum bisa membedakan antara tenaga honorer dan P3K serta ASN itu apa. Nah, kadang-kadang sering pertanyaan Rancu, itu. ya. Ya, kalau tenaga honorer di sini adalah tenaga yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian ataupun pejabat lainnya dalam instansi pemerintah supaya bisa melakukan tugas tertentu di dalam pemerintahan tersebut. Kalau P3K itu adalah WNI yang memenuhi persyaratan, diangkat berdasarkan perjanjian kerja. Nah ini terutama ya, perjanjian kerja untuk waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Nah intinya itu kalau P3K dengan ASN itu apa bedanya? Kalau ASN itu punya pensiun, nah, P3K ini tidak punya pensiun. Tapi P3K di rumah saya itu untuk obat-obatan Mas. Itu yang ada di rumah saya itu. Ini kan berbeda ya, berbeda. Nah, kalau dilihat dari sisi data, tadi Nun Sewu, saya sudah mengetahui terhadap adip data sampai bulan Agustus 2023 ini, terbaru. PNS ini sejumlah 5.648. 5.648 Yang PNS. PNS-nya. Sedangkan P3K ini 1.113. 1.113. Iya, P3K. Padahal PNS ini sejak saya ada di DPR tahun 99 dulu masih 14 ribuan Mas ya. Ini setiap tahun kan mesti ada pensiun kurang lebih 400-an. Terus sehingga pemerintah banyak tidak menjaring CPNS kan beberapa tahun. Ini mengurangi biaya kalau menurut pendapat saya itu biar negara tidak terbebani. Sehingga banyak para nasib honorer, nah ini bertahun-tahun tidak diangkat menunggu CPNS-an. Nah, kemudian tenaga kontrak, ini 6.444. Berarti kalau dibandingkan dengan data PNS kita,
dan P3K jika digabung, maka selisihnya itu cuma 317. Berarti kalau umpamanya hanya PNS-nya saja dengan tenaga kontrak, lebih banyak tenaga kontraknya daripada PNS-nya. Tapi jika PNS ini digabung datanya dengan P3K, maka selisihnya tipis, yaitu 317. Nah, terdapat K2, yaitu sebagaimana tadi yang disebutkan, bahwa sejumlah 414. Nah, yang sejumlah 130 ini mengundurkan diri, meninggal dan lain-lain. Sedangkan yang tersisa ini ya, yang K2 itu 284. Yang diterima P3K waktu lalu, beberapa bulan yang lalu, itu sebanyak 96 orang. Nah, dari waktu ke waktu ini kan sudah bisa teratasi, tetapi tidak semua nasib honorer ini bisa teratasi dengan baik. Tergantung nasib-nasiban. Sebab itu adalah merupakan potongan. Podo karo wong lemu mbek kuru, Mas. Potongane antara kaya dan miskin. Itu seperti potongan. Meskipun lemu ya, orang yang gemuk belum tentu makannya banyak. Betul. Meskipun makannya dikit, tetap aja gemuk karena potongannya gemuk. Kalau orang, orang kurus kadang makannya banyak juga nggak gemuk-gemuk. Nah, ini potongannya memang kurus ya. Nah, ini kalau rezeki-rezekian, ini kita kembalikan kepada takdir yang di atas. Tetapi pemerintah daerah ini wajib mengusahakan dan memperjuangkan nasib mereka yang kurang beruntung. Soalnya dilihat dari sisi masalah honorer ini kompleks sekali, Mas. Dilihat dari sisi status, status honorer paling banyak dikecilkan sama orang. Ya, dinyek lah, ya. Banyak kerjanya. Kemudian beban kerja yang tinggi, melampaui kadang-kadang melampaui PNS-nya. Ini honorer. Kemudian yang ketiga, upah, ya. HR-nya itu kalau setingkat SMA itu 1,5. 1.500.000, ya. Kemudian kalau setingkat S1 teknik keahlian itu 1,8. Padahal UMK kita ini daerah ini sebanyak 2.065.000 rupiah. Berarti kan di bawah UMK. Ini sedih sekali kalau saya matur nun sewu ya. Pemerintah kita ini memang masih belum bisa mensejahterakan dari kaum honorer ini yang perlu mendapatkan perhatian penuh agar nasibnya juga bisa beruntung sebagaimana teman-teman yang lain. Nah, tetapi dari kebijakan P3K yang ada itu pun tersentralitas dari atas yang merekrut, ya. Itu sistemnya sudah digitalisasi. Digital. Yang merekrut dari pusat, yang menentukan pusat, tapi yang bayar APBD, yang bayar kabupaten. Ini kan mungkin ada salah satu poin yang bisa yang menurut saya itu kurang adil. Kenapa harus diserahkan ke pusat P3K kalau ujuk-ujuknya yang bayar daerah? Kenapa kok nggak daerah saja? Yang menentukan harus direkrut semua, kemudian kita yang bayari sesuai dengan kemampuan daerah. Itu kan lebih fair dan lebih membuat kesejahteraan para honorer kita ini lebih baik. Yang kalau keadaan ya kita begitu ya, Bu. Iya, kebijakan itu diserahkan kepada daerah. Ini barangkali aspirasi daerah yang perlu disampaikan ke pusat. Nah, ini ada BKD kita barangkali pada waktu rapat-rapat di Jakarta kan bisa disampaikan bahwa aspirasi yang berkembang di daerah itu seperti itu. Jadi kiranya dari APBD kita ya, keuangan anggaran dalam kekuatan anggaran kita itu juga bisa bermanfaat lebih bagi nasib dan kehidupan para honorer. Iya. Nah, terkait dengan misalkan tadi ini ada opsi ya untuk diberhentikan. Nah, ini kemana, Bu? Formula yang harus dibuat oleh DPRD sendiri ketika misalkan begitu banyak sekali data yang disampaikan tadi, begitu ya. Para honorer kita ini yang harus terbengkalai karena memang sudah patokannya seperti itu kebijakannya, Bu. Ya, di sini perlu saya sampaikan barangkali ini antisipasi. Pemberlakuan PP 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K ya.
bahwa diundangkan pada tanggal 23 November 2018 itu pemberlakuan 5 tahun dalam pasal 99 ayat 1 jatuh pada tanggal 28 November ya, tahun 2023 yang mewajibkan status kepegawaian itu ada 2. 1 PNS, 2 P3K. Nah, nasib honorernya bagaimana? Ini kan tadi disampaikan bahwa pasal 98 ayat 1 disebutkan PPK atau pejabat pembina kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non PNS dan atau non P3K untuk mengisi jabatan ASN. Nah, ini di stop lah kasarannya untuk ngangkat titipan-titipan itu. Nah, kadang-kadang kan moro-moro muncul ada anak baru honorer, entah titipannya siapa. Nah, ini sudah menurut pasal 96 ya, PP 49 nomor 2018 ini sudah diharuskan stop untuk mengangkat tenaga honorer yang baru supaya tidak menambah masalah di atas masalah. Kalau ada masalah ya, kemudian kita memakai slogan pegawaian. Itu bagaimana? Slogan pegawaian mengatasi masalah tanpa masalah. Apakah honorer itu harus ditaruh di pegadaian? Kan nggak mungkin ya. Antisipasi dan solusi ini kalau menurut saya ya, itu agar PPK atau pejabat pembina kepegawaian melakukan pemetaan ya pegawai non PNS di lingkungan instansi masing-masing. Saya kira ini sudah dilakukan oleh BKD. Kemudian bagi yang memenuhi syarat agar diikut sertakan seleksi CPNS atau P3K. Sebentar lagi akan ada CPNS-an dan atau P3K-an. akan ada. Mungkin kemarin pada waktu saya talkshow dengan Pak Taufik, Kepala BKD itu, beliau akan segera ke Jakarta untuk mengambil formasi ya, formasi dari pusat ya. Karena kita evaluasi dari formasi P3K kemarin yang tidak banyak terekrut itu kenapa? Karena passing grade-nya terlalu tinggi dari atas. Orangnya punya kemampuan, punya manajemen yang baik dan punya pengalaman yang bagus, tapi passing grade-nya yang dari atas itu tidak bisa dipenuhi oleh para calon-calon yang sudah mendaftarkan diri, karena itu passing grade-nya itu diharapkan ya diadukan kepada pusat supaya menurunkan passing grade, atau pemerintah daerah itu mengambil passing grade yang sesuai dengan standarisasi kita. Jadi tidak terlalu muluk-muluk, tidak terlalu idealisme yang tinggi, tetapi ujuk-ujuknya P3K tidak ada yang bisa diterima karena passing grade-nya terlalu tinggi. Nah, ini ya. Tidak nutup. Kemudian yang kedua, bagi yang memenuhi syarat tadi ya, agar diikut sertakan seleksi CPNS atau P3K. Kemudian yang ketiga, tidak lagi melakukan perekrutan pegawai non ASN. Tadi sudah saya sampaikan. Dan yang keempat, apabila sampai tanggal 23 November 2023 belum atau tidak bisa diangkat jadi ASN, maka dipersiapkan jadi tenaga ahli daya atau outsourcing ya oleh pihak ketiga. Tapi statusnya bukan tenaga honorer lagi, misalnya tenaga pengemudi, tenaga kebersihan, atau tenaga satuan keamanan. Tapi ya ini barangkali masih bisa ditolerir ya, kalau menurut saya. Apakah undang-undang ini berlaku betul? Jika berlaku betul, nasib honorer ini sangat perlu perhatian kita semuanya. Ya. Ini banyak yang ketar-ketir ini honorer yang masih belum diangkat ini. Maka padahal sekian banyak ya. Oleh karena itu nanti upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kiranya bisa melakukan sebuah inovasi menjadi solutif ya. Bagi nasib mereka. Mudah-mudahan ini tidak berlaku lah ya. Ini pasal 90 pasal ini yang tanggal 28 November 2023 ini tidak berlaku bagi tenaga honorer dan mempunyai langkah-langkah yang positif. Semoga masih terus bisa ini ya Bu ya, dipoles, kemudian juga masih harus dikaji ulang. Nah itu harapannya kita. Saya khawatirnya ngomong seperti ini bagi tenaga honorer yang masih belum diangkat nggak bisa tidur Mas ya. Tenang aja, masih ada pemerintah hadir ya. Ada benar. Oke. Baik, sementara kita tahan dulu untuk perbincangan kita akan coba untuk melihat dari pendengar kita yang ingin bergabung juga menyampaikan aspirasinya. Halo, selamat pagi Dewan Mendengar. Dewanku Jempol. Dewanku Jempol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Merdeka. 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 Sehat semuanya? Alhamdulillah. Pak Gandum.
Umi Nur Hidayati ya. Siap Pak Gandu. Langganan ini. Sama Langganan ini. Bapak Ahadi. Aprianto. Aprianto Bapak. Oke, dari BKD. Monggo silakan Pak Gandu, apa yang mau disampaikan terkait dengan nasib honorer di Kabupaten Lumajang? Sebelum saya melanjutkan kata-kata saya, sedikit doa untuk narasumber berdua ini. Yang pertama untuk Umi Nur Hidayati, di tahun depan ini semoga bisa melanjutkan apa yang sudah dicita-citakan. Amin. 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 Doa yang sama untuk Pak Gandu. Yang kedua Pak Aprianto, ini semoga bisa mengcover saudara kita yang sekarang masih honorer. Ya. Jadi mungkin ada pertanyaan bagaimana nasib saudara kita yang sampai saat ini menjadi pengajar honorer. Kalau saya dengar dari kabupaten lain ini, kalau nggak salah kemarin saya tangkap itu daerah Kabupaten Bondowoso atau Situbondo gitu ya. Kalau nggak salah Situbondo ya kayaknya. Ini honorer sampai 1 tahun tidak terbayar. Satu orang ini gajinya honorer sampai 1 tahun tidak terbayar. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Yang mudah-mudahan di Kabupaten Lumajang ini tidak sampai seperti itu, Mas Delon ya. Oke. Jangankan 1 tahun, 3 bulan ini nanti totalan di warung Mas Delon. Ya iya, yang di belakang tolak-tolak apa nah yang tak tol iki. Masalahnya kan belum nanti muring-muring nang sapa Mas Delon. Ya. Kalau memang belum saatnya dibayarkan untuk gaji honorer tersebut ya. Oleh karena itu pertanyaannya, kalau memang ada yang seperti itu nanti tolong supaya dicarikan jalan keluar dan bagaimana untuk menyikapi nasib-nasib saudara kita yang sampai saat ini menjadi tenaga honorer. Mungkin itu aja Mas Delon, ya, karena saya lihat dari sana-sana ini sangat kasihan sekali seperti itu. Yang sudah mengabdi mungkin bisa belasan tahun, ya puluhan tahun ini, apakah tidak ada jalan keluar? Kalau memang di situ ada jalan keluar yang terbaik, ya mungkin bisa mengangkat beliaunya sebagai tenaga honorer. Terutama penghasilan gaji yang tadi saya sampaikan itu, yang terutama diutamakan lah. Kasihan itu menyangkut kehidupan sehari-hari. Mungkin itu aja Mas Delon, terima kasih. Mohon maaf terima kasih. Kekurangan ya, Umi. Ya, Pak Gandu, terima kasih. Semuanya sehat selalu. Merdeka. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hadi, monggo silakan dijawab. Terima kasih Pak Delon sudah memberikan informasi bahwa memang kalau kita ngomong nasib P3K ya, itu memang kita Lumajang itu dari 38 kabupaten kota tenaga honorernya itu kita masuk ranking 4 besar se-Jawa Timur. Jadi itu yang menjadi juga kita kendala nanti terkait penyelesaiannya, tapi diupayakan tetap kita sudah melakukan upaya. Jadi beberapa yang awal kemarin masa kontrak P3K itu kan kontrak kerja ya. Jadi itu kalau menurut ketentuan di PP 49 2018 bahwa masa hubungan kerja itu diangkat paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun. Kebetulan Kabupaten Lumajang mungkin ada kabupaten sebelah itu kontraknya itu 1 tahun. Kalau kita 5 tahun, kita 5 tahun dengan harapan mereka itu bisa bekerja. Memang P3K ini harus dievaluasi karena mereka jabatan fungsional. Jadi ketika kinerja, ketika dia itu sudah tidak bisa melaksanakan secara fungsinya, mereka perlu dievaluasi sehingga bisa diputus
kontraknya. Kenapa kita Lumajang pakai 5 tahun tidak seperti beberapa kabupaten yang lain kontrak 1 tahun? Karena kita sudah memperhitungkan ketika kita mengusulkan usulan itu harus berdasarkan pertimbangan anjab ABK istilahnya. Jadi suatu jabatan formasi, kalau yang sudah terdata sistem misalnya di guru itu ada dapodik. Dapodik itu kan ada 3 isi atau tiga variabel atau 3 ada yang harus ada itu adalah jumlah guru, jumlah siswa dan gedung. Atau yang sudah punya juga di kesehatan SI DMK, di situ terkait berapa yang dilayani dan berapa tenaganya. Kalau yang teknis kita masih belum ada. Jadi dengan pertimbangan ini sebenarnya kalau kita ngacu rata-rata pensiun kita hanya 300 ataupun paling banyak 450 dalam rentang 5 tahun terakhir ini saya lihat gitu. Tapi kita beberapa ini hampir mengusulkan 2 kali lipat atau apa, tinggal kita nanti di ACC-nya berapa. Itu sudah kita pernah setiap kita mengusulkan kita perhitungkan biayanya. Sehingga kita tidak Kabupaten Lumajang tidak ada kontrak yang memenuhi masanya. Misalnya kalau dia itu kontraknya usia masih 20 atau 15 tahun, kita kontrak 5 tahun biar mereka nyaman bisa bekerja secara maksimal. Beberapa kabupaten itu memang ada yang 1 tahun 2 tahun. Nah, mungkin mereka melakukan pilihan ini memberikan 1 tahun 2 tahun karena pertimbangan ketika pengusulan, perhitungan antara kebutuhan dengan sumbernya, jadi anggaran dengan yang mau dibayarkan itu mungkin agak kurang lah, mungkin agak kurang teliti lah atau apa gimana ya. Sehingga ketika mereka diterima setelah dihitung dengan biaya yang harus disiapkan itu tidak balan gitu. Kalau kita sudah selama ini mengayomi mereka bahwa kemampuan kita segini, sehingga mereka kita kontrak 5 tahun, biar mereka bekerja secara maksimal, tidak khawatir 1 tahun, kan kalau 1 tahun itu pendek ya kalau bekerja ya. Setelah 1 tahun seketir-ketir 2 bulan 3 bulan aku diperpanjang apa tidak, kan gitu ya. Kalau kita sudah 5 tahun, memang di ketentuannya mereka kan yang boleh mendaftar adalah minimal usianya itu 20 ya. Kalau maksimal 1 tahun sebelum PUB. Kalau guru misalnya sebelum PUB ya usia 8 masih boleh. Kemarin tuh ada belum 1 tahun atau 1 tahun kontraknya karena usianya memang masa kerjanya tinggal 1 tahun itu. Jadi itu kenapa Kabupaten Lumajang kita kontrak sesuai dengan undang-undang biar mereka bekerja secara maksimal. Dan memang itu harus kita evaluasi, namanya perjanjian kontrak. Dengan harapan mereka bisa lebih efektif dalam bekerja. Dan sehingga di sini tidak ada gaji yang tidak terbayar P3K itu. Jadi rata-rata mereka sistemnya sudah langsung lewat transfer atau lewat rekeningnya mereka lewat dari Badan Keuangan Daerah kita. Tuh, jadi untuk anggaran di Lumajang insya Allah selama ini sudah tercover, tidak ada yang gaji terlambat. Ataupun kalau misalnya itu biasanya awal-awal aja karena terkait MT, tapi biasanya pembayaran itu kan tidak ada masalah gitu loh. Aman selama ini. Aman terkendali. Soalnya perlu saya pakai juga, saya pernah juga mewakili ada suatu rapat di Salatiga itu ada rapat sejawa, tingkat sejawa gitu ya di Salatiga itu. Beberapa kabupaten itu memang ada SK sudah turun tapi tidak dibayarkan. Jadi kalau saya kelompokkan itu ada beberapa kabupaten yang SK-nya sudah turun tapi tidak bayar karena mereka tidak ada anggaran, atau bervariasi mereka mengangkat masa kontraknya tidak 5 tahun. Jadi misalnya saya usia sekarang 50, saya misalnya guru kan masih ada 10 tahun. Lah itu seharusnya kan kontrak maksimal 5 tahun gitu loh. Tapi kadang beberapa kabupaten sebelah itu mungkin hanya 1 atau 2 tahun sehingga mereka membuat khawatir gitu loh. Jadi itu yang sudah dilakukan Pemda Lumajang itu sudah menurut saya itu sudah sesuai dengan regulasi, sudah memberikan kenyamanan ke teman-teman P3K. Jadi sesuai dengan undang-undang mereka dikontrak maksimal 5 tahun, tapi gitu harus dievaluasi nanti karena mereka jabatan fungsional harus dilihat kinerjanya. Saya kira itu Mas Dalan. Iya, ini dari Ibu Susi ini untuk Bu Nur nih. Bu, apakah tidak nutut ya untuk APBD di Kabupaten Lumajang untuk mengangkat seluruh tenaga honorer? Kan tadi disebutkan sudah jumlah dari tenaga honorer yang ada di Kabupaten Lumajang. Matur nuwun, Bu Susi. Ya. Terima kasih Bu Susi untuk bisa tenaga honorer menjadi CPNS, menjadi P3K. Itu adalah keputusan dari pusat. Ya,
formasinya berapa yang harus diambil. Jadi kebijakan itulah ya. Kebijakan berapa yang akan diangkat itu sentralnya itu dari pusat. Daerah tidak punya kewenangan untuk daerah punya kewenangan apakah semuanya tenaga honorer mau dijadikan PNS, tidak bisa seperti itu karena memang aturannya itu sudah jelas ya. Undang-undang ASN juga sudah memberikan kewenangan untuk itu. Jadi kalau ngomong APBD ini kita ini punya kekuatan anggaran 2,3 triliun tahun 2023 ini ya. 2,3 triliun itu apabila digunakan untuk memberikan gaji honorer semua, ya cukup aja. Tapi dalane ya bolong-bolong. Nah, itu harus diposkan. Nggak usah iya. Kemudian program-program pendidikan, kesehatan, semuanya OPD yang ada di Kabupaten Lumajang nggak jalan. Paling yang kembang-kempis pakai urip. Ya. Kalau untuk disemuakan ke situ ya. Kalau dana itu semuanya harus terfokus kepada mengangkat dari tenaga honorer menjadi PNS. Ya mohon kiranya hal ini bisa dipahami. Aturan yang mendasari itu regulasinya sudah jelas. Untuk pengangkatan tenaga honorer itu sentralisasi dari pusat, tetapi yang bayar kabupaten. Nah, tadi sempat Pak Gandu menyampaikan bahwa masalah umur ya. Masalah umur ini untuk penentuan usia honorer jadi CPNS itu maksimal 46 tahun ya. Kalau minimal 19 tahun. Tapi kalau pengangkatan P3K itu minimal 20 tahun. Jadi kalau usia lebih dari 46 tahun, ini pertanyaan dan ini banyak sekali dari guru-guru TK sampai tua tidak diangkat-angkat ya. Saya kasihan pendapatannya kadang 300 gitu, 500 itu pun dari belas kasihan dari yang lain. Nah, ini kalau usia lebih dari 46 tahun sudah lama jadi honorer, maka apabila dia ikut K2 tidak bisa diangkat, ya karena usia. Sudah tidak bisa. Nah, tapi solusinya ada, harus mendaftarkan P3K. P3K ini bisa, ya, karena batasannya sampai 1 tahun sebelum pensiun. Nah, ini kan ada solusi. Nah, jadi nggak usah ketar-ketir. Paling tidak masih ada space waktu. Ada space waktu. Pokoknya kalau umpamanya dia pensiunnya tercatat 58 tahun, meskipun 47 tahun dia umurnya, kan masih bisa daftar P3K, gitu. Tidak ada yang menutupi lah. Ya, kalau masih banyak harapan. Kalau 58 tahun, ini eselon 3 ke bawah atau fungsional madya, gitu ya Pak ya. Kalau 60 tahun itu menjadi pimpinan UPD. Nah, ini salah satu solusi yang barangkali bisa disampaikan kepada masyarakat agar mereka itu yang merasa gamang terhadap nasibnya. Aku iki umure wis 50 ya, mamane 50. Sampai saiki gurung diangkat belas dadi PNS, padahal aku ngabdi wis 30 tahun umpamanya. Terus ya apa nasibku ini? Paling ya kan Allah menentukan kaum Nabi Muhammad itu seperti umurnya Nabi Muhammad 63. Iku nek umurnya 63 ya. Kalau kurang kan kasihan masih belum bisa menikmati dari jerih payahnya selama ini, sudah pengabdian sekian puluh tahun. Sementara pemerintah ini dalam tanda kutip termasuk pusat ini masih belum bisa memberikan peluang kepada mereka untuk hidup lebih layak. Saya kira gitu Mas. Nah itu baik, ada pendengar kita juga yang ternyata respon banyaknya juga di kesempatan pagi hari ini. Halo, selamat pagi Dewan Mendengar. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewanku jempol. Dewanku jempol. Oke, monggo dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Anis. Oh, Ibu Anis di Randu Agung. Oke, monggo silakan Ibu Anis. Ya, saya mau tadi mendengarkan. Ya, bersyukur sekali ya dari penjelasan dari Bu Umi Nur Hidayati ya, juga dari Pak Bri juga agak lega lah karena anak saya ketiga-tiganya masih honorer gitu. Oh gitu. Kasihan ya Bu. Iya, ada yang 25 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 15 tahun. Masya Allah. Nah, itu. Iya. Ya, mudah-mudahan harapan kami
orang tua, mudah-mudahan ada lebih cepat lagi untuk ada pengangkatan ke CPNS itu tadi. Amin. Amin. Kasihan. Amin. Iya. Iya. Mungkin Ibu Umi Nur Hidayati ini dulu pernah di Kecamatan Randuagung ya Bapak ya? Iya, dapil saya termasuk Randuagung. Dapilnya termasuk di Randuagung, bukan di Iya. Ya, kecamatan. sekarang sudah tidak lagi, Bu. Gimana? Dulu Pak Kapolsek ya? Iya. Oh iya betul. Ya ingat iya Bu Umi yang cantik itu berarti. Oh, Terima iya. kasih. Kayak Ingat sehari sekarang ini ya. Lupa-lupa ingat kemarin Bu Anis ya. Mm-mm. Ini Bu Anis Ting Ting ini berarti. Anis Ting Ting. Mm-mm. Baik, Ya. Bu Anis. Terus Mm-mm. ini lagi saya juga mau ucapkan terima kasih Madelon ya, yang kemarin atau yang Dewan Jempol itu ya, yang saya mengajukan masalah jalan itu ya, sekarang sudah selesai Madelon. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, yang di Oke. depan Balai Desa Randuagung itu. Oke. Jadi Sudah. alhamdulillah sekarang jalannya sudah mulus, Mm-mm. tidak khawatir lagi, rentan kecelakaan sudah. Kalau kemarin selama 1 bulan itu ditinggal katung-katung ya, banyak yang ini ya kepleset gitu. Oke, Iya. Bu Umi. Iya. Mm-mm. Terus tadi sebetulnya saya tadi mau tanya batasan umur, tetapi sudah dijelaskan oleh Bapak tadi juga sama Ibu Nur tadi juga sudah dijelaskan. Terima kasih penjelasannya. Dan Iya. mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu yang di studio sehat selalu. Amin. Baik, terima kasih Bu Anis. Panjang umur juga. Amin. Terima kasih waktunya, Madela. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Nah, itu dia. Iya, ini termasuk juga suara-suara dari masyarakat kita yang memiliki putra atau juga mungkin saudara-saudara yang masih tenaga honorer. Nah, strategi apa nanti yang akan dibuat oleh BKD sendiri, Pak, untuk menghindari ya ledakan dari pengangguran kalau memang benar-benar diperlakukan ya tidak ada pengangkatan seperti itu. Iya. Ya, terima kasih. Sebenarnya kalau kita di penerimaan CPNS atau P3K itu sebenarnya yang lebih bisa kita upayakan selaku Badan Kepegawaian Daerah adalah memberikan pelatihan atau karena gini, syarat mereka untuk bisa diterima kan harus ujian menurut undang-undangnya. Dan mereka secara ini kalau kita identifikasi kemarin permasalahan kenapa mereka banyak yang tidak lulus ya. Terus dari juga gitu formasi yang mereka pilih kadang juga tidak sesuai. Atau kadang selama ini karena gini, perekrutan tenaga kontrak ataupun mereka masuk itu karena tidak ada standarisasi secara nasional proses tesnya. Itu yang awal mula. Ya non sewu istilahnya mereka masuk waktu itu apa langsung mendaftar sebagai CPNS, padahal CPNS atau P3K itu sistemnya sudah satu. Jadi sistem seleksi CPNS atau P3K itu adalah sistem seleksi yang sudah objektif, rasional dan transparan, dan itu sudah diakui secara nasional. Bahkan secara nasional kita tidak bisa. Jadi ketika kita ujian itu kita lihat kemampuan kita. Makanya dalam hal ini kemarin BKD sudah melakukan sosialisasi, belajar melakukan ujian lewat chat, jadi pakai komputer assist itu, jadi biar mereka terbiasa. Dan dalam hal kemarin kita evaluasi bersama bahwa mereka banyak yang tidak lulus passing grade. Itu bukan karena apa ya? Karena mereka secara usia, secara kesibukan itu memang beda dengan tenaga atau lulusan yang baru fresh graduate ya. Nah, di sini sebenarnya pemerintah sudah menyediakan afirmasi gitu loh. Jadi hal-hal seperti itu sudah dipikirkan pemerintah dan sudah disiapkan. Tinggal mereka itu karena kan gini ya, bahwa suatu formasi jabatan dibutuhkan itu kan harus dihitung dulu beban kerjanya. Jangan sampai misalnya di suatu sekolah A butuh guru bahasa Indonesia, ternyata di sana dengan jumlah sekian murid dengan sekian guru jangan sampai kelebihan guru. Nah, kita syarat mengusulkan formasi ke pusat itu harus ada 3. Pertama, kita itu harus bisa melihat formasi itu anjap aplikasinya benar. Jadi ketika sekolah itu atau kantor itu membutuhkan
dengan jam kerja sekian itu butuh tenaga sekian, itu harus jelas anjab ABK. Yang Anjab kedua, itu analisa jabatan. oh iya, jadi analisa Bukan jabatan. anjal, Jadi, bukan anjal. Kami kebiasaan memang pakai anjab ABK, jadi analisa jabatan dan beban kerja. Jadi ketika itu sudah, makanya kadang beberapa instansi daerah mengusulkan banyak, setelah dievaluasi dari pusat, kadang oh ini kelebihan, oh ini kan kadang kita biasanya daerah itu menginginkan biarnya akeh gitu ya. Tapi kenyataan setelah dievaluasi sana, itu mungkin secara sistem, secara apa, setelah ada perhitungan kan masing-masing ada sistemnya. Oh ini secara rasio, oh ini secara ini tidak bisa lah, sehingga ketentuan yang kita dapat itu juga kadang berbeda. Dan yang setelah ada analisa jabatan, ada formasi yang kita butuhkan, dan ada kesanggupan dari daerah, mampunya berapa. Jangan sampai seperti kemarin mengajukan banyak, setelah diterima SK sudah harus ke SK itu kalau sudah turun itu tidak boleh dari 1 bulan, itu harus nyampe gitu loh. Maksudnya sudah diterima ya bersangkutan. Lah kalau itu biasanya jangan sampai mereka sudah dapat SK, teman kalian yang lain sudah dapat SK, terus itu tidak dapat. Memang proses penyerahan SK ini karena se-Indonesia itu biasanya ada yang cepat, ada yang tidak, dan itu pun tidak lebih dari 1 bulan biasanya tuntas. Makanya ada yang kabupaten lain kok dapat, yang ini belum turun, itu karena prosesnya. Tapi insya Allah tidak jauh beda waktunya. Jadi formasi itu tidak meremor kita dapat. Itu harus ada perhitungannya. Ibaratnya kita punya mobil 5 ya. Sedangkan di situ drivernya kan harus 5 gitu loh. Apalagi kalau memang kita punya driver sampai lebih dari 7-8 kan sia-sia. Nah itu menjadi salah satu kenapa di beberapa instansi itu tidak merata tenaga kontraknya. Memang ada yang sangat membutuhkan, butuh skill, misalnya terkait IT sekarang ya, itu sangat dibutuhkan. Sedangkan di sisi lain di OPD yang numpuk, tapi secara kualifikasi mereka tidak memenuhi syarat yang dibutuhkan di sini. Nah itu menjadi permasalahan. Tapi kita selaku BKD mungkin tahun ini kita berupaya melakukan latihan-latihan, men-tryout mereka terkait materi. Materi nanti kita rencananya pimpinan kemarin materi diserahkan ke OPD yang terkait. Misalnya kalau terkait bencana mungkin BPBD nanti menyiapkan mengisi materi. Tapi kalau pelatihan sarannya bisa di ruang BKD dengan akan apa? Banyak formasi yang kemarin tidak terisi. Alhamdulillah kemarin ada surat lagi bahwa ada optimalisasi gitu. Jadi optimalisasi itu mulai dari nakes ya. Yang kemarin misalnya Puskesmas A peserta 5, formasi cuma peserta 10. Yang lulus fashion kit 5 ya misalnya ya. Formasinya cuma 3, berarti kan ada 2 lulus fashion kit tidak dapat. Kebetulan di Puskesmas B itu ada formasi, kebetulan di situ tidak ada yang lulus semua karena syarat dia diterima kan harus lulus dulu. Nah inilah optimalisasi sehingga yang di Puskesmas A tadi dipindah ke sana dengan syarat jabatan dan kualifikasinya sama. Misalnya sama-sama perawat dengan STR-nya ini sama. Itulah optimasi. Mungkin yang untuk teknis juga gitu, tapi semua pengolahan itu yang menentukan, yang mengolah adalah pusat. Jadi mungkin di website BKD pengumuman itu peserta sudah tahu DE formasi misalnya di perawat atau di guru itu DE masuk ranking berapa gitu loh. Nah itu jelas nanti ranking yang tertinggi. Makanya kita teman-teman tenaga kontrak silahkan belajar. Belajar itu tidak harus cuma udah selesai tapi butuh kecepatan. Saya kira itu masalah. Iya, waktu kita sangat terbatas sekali. Tapi juga kalau kita ngomongin masalah ini juga nggak tuntas kalau 2 hari 3 hari ya Bu ya. Nah ini panjang sekali. Mungkin closing statement dari Bu Nur dan juga Pak Ahadi terkait dengan apa pesan-pesan yang disampaikan kepada masyarakat yang memang kebetulan sekarang lagi mengalami yang namanya atau di status tenaga honorer ini untuk bisa memperkuat diri. Monggo silakan Bu Nur. Iya. Bagi tenaga honorer yang masih belum punya kesempatan untuk bisa diangkat menjadi CPNS dan P3K. Tetap terus berjuang ya untuk mendapatkan keberhasilan itu, jangan sampai patah semangat ya, harus tetap punya positive thinking terhadap Allah ya, yang pertama bahwa takdir itu semuanya Allah yang menentukan. Kalau kita ditakdirkan menjadi CPNS atau P3K, insya Allah diberi kemudahan, tidak akan tertukar rezekinya. Tapi dilakukan dengan ikhtiar yang semaksimal mungkin. Persiapan-persiapan ya, menghadapi ujian, menghadapi CAT dan lain-lainnya harus menjadi perhatian yang khusus juga supaya
supaya bisa mendapatkan kesuksesan, ya, bahwa Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kaumnya sendiri tidak akan merubahnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Serena sere konco, rokok opet atau les merah. Serena gula bencokop, poncokop, salah lopot nyoon sepora. Nah itu, monggo closing statement dari Pak Hadi. Oke, terima kasih untuk ya Bapak Ibu selaku tenaga honorer ya. Memang syarat utama harus ujian. Ujian ini harus dipersiapkan. Monggo dipersiapkan karena di situ nanti yang hasil yang terbaik lah yang diterima. Dan juga mohon juga dipertimbangkan bahwa secara nasional kalau 2 juta itu diangkat, nanti paling cepat 15 tahun atau 20 tahun itu tidak ada penerimaan tenaga. Karena dengan kondisi sekarang digitalisasi, beberapa beban pekerjaan itu sekarang kalau dulu butuh misalnya di BKD itu masalah pangkat dari 5.000 atau 10.000 itu butuh orang 20. Kalau dulu gitu katanya. Sekarang cuma butuh 4 dengan digitalisasi itu. Jadi beberapa yang sudah perkembangan IT ini kita juga pahami. Saya kira Mas Delon, Bu Dewan juga bahwa rezeki kan tidak harus di situ. Kita banyak lah di sana. Sementing kita gimana kita bisa mengabdi sesuaikan dengan passion keinginan kita. Bahwa kalau kita betul tadi, kalau kita nyari ya kita tidak dapat. Potensi lah istilahnya. Jadi itu aja bahwa apa yang kita inginkan harus kita cari sumbernya dari mana, tidak hanya di P3K atau di PNS. Monggo, masalah kesejahteraan itu adalah nasib kita, tapi ya kita harus berupaya. Meskipun pemerintah ada beberapa yang harus juga difasilitasi kewajiban pemerintah. Saya hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya juga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kehadiran Bu Nur Hidayati di kesempatan pagi hari ini dan juga Pak Hadi. Semoga apa yang kita perbincangkan ini bisa bermanfaat pasti untuk para tenaga honorer kita untuk memberikan semangat paling tidak begitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah kawannya perbincangan Talkshow Dewan Mendengar Dewanku Jempol bersama Komisi A DPRD Ibu Dr. Anda Haja Nur Hidayati MSI dan juga Pak Hadi Priyono di kesempatan Priyanto ya di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Tetap semangat dan salam merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Perumahan Sukodono Permai Lumajang, Radio Gloria Paramita.